Halo semuanya, di Monthly Market Update Juli 2025 kembali kita akan bahas bagaimana pergerakan market di bulan lalu dan bagaimana apa prediksi di bulan depan gitu ya. Seperti biasa kalau kalian belum subscribe, belum follow, kalian bantu untuk subscribe dan follow biar YouTube bisa dapat tayangan ulang dan semua pemberitaan kelas-kelas itu rata-rata di IG. Nah, Eh, dan pantengin IG minggu depan kayaknya bakal ada sesuatu pengumuman yang menarik. Gue ada infoin ke kalian ya minggu depan. Buat yang masuk ke sini ada berapa? 320 orang. Minggu depan akan ada pengumuman yang menarik. Pantengin IG, jangan sampai ketinggalan. Oke, prediksi ISG kemarin di bulan lalu kita memprediksi kalau ISG-nya mungkin akan ada koreksi di sini ya. Di pertengahan bulan Juli ini koreksi. Nah, sebelum itu ISG akan naik sampai ke tanggal 11 baru nanti peaknya tanggal 25 gitu. IG nggak tahu IGYB, IGJUC, IG gua, sorry IG Best Topic atau IG gua pokoknya pengumuman di Batam. Oke. Nah, ternyata pergerakannya bablas ke atas. Ini buat pelajaran buat kalian. Ketika gue bilang ada tanggal 11 seperti ini di sini ya. Kan prediksinya ini kemarin drop gitu. Nah, jadiin acuan candle di tanggal yang gue prediksiin itu jadi candle acuan. Kalau candlenya masih dia naik lagi ke atas, berarti arah ke bawahnya itu cancel. Dia tidak ngarah ke bawah, tapi karena ini masih break ke atas, ngarahnya masih ke atas. Gitu. Jadi next time kalau ada MMU kan prediksi ya, prediksi bisa salah. Nah, prediksi dia naik sampai ke tanggal tertentu. Nah, perhatikan candle di tanggal itu gitu. Apakah dia besoknya lebih tinggi daripada candle kemarin atau lebih rendah daripada candle kemarin. Gitu. Kalau dia lebih tinggi, harusnya dia akan lanjut ke atas. Kalau dia lebih rendah, harusnya dia akan pullback, balik arah ke bawah. Gitu. Kayak gini ya. Nah, ini candle penting di sini, terus besoknya dia gap up rada atas di sini. Nah, biasanya plus minus 1 hari. Kayak seperti ini bakal jadi area penentu di sini. Ya, selama candle ini, nah ini kan kelihatan ya. Ini candle, dia nggak bisa break atas, ini low-nya di sini, dan ini mulai closing di bawah itu. Ya, even kalau kalian lihat hari ini close pun di bawah candle yang pada tanggal prediksinya ya, tanggal 25. Artinya apa? Artinya harusnya ini akan koreksi. Gitu. Jadi perhatikan candle pada tanggal yang gua eh, per- gua kasih tanggalnya gitu karena itu harusnya akan jadi candle acuan. Selama dia tidak break di atas itu, maka dia akan ada kemungkinan untuk dia pullback. Tapi kalau kayak seperti ini, hari pentingnya di sini besoknya di break ke atas, masih ke atas lagi. Nah, ini confirm lanjut gitu. Tapi kayak gini, ini opennya juga candlenya merah, nggak bikin high, besoknya juga merah lagi, nggak bikin high. Nah ini close-nya di bawah itu. Nah ini confirm harusnya akan ada koreksi. Jadi kalau kalian tanya, kok apakah ini koreksi yang bisa berhari-hari? Yes, ini bisa cukup lama. Jadi buat kalian yang baru join grup pada fase lagi naik-naik ini. Dan ketika fase lagi naik-naik ini kalian nggak bisa making money, nggak bisa cetak keuntungan, siap-siap di sini ini akan ada fase yang berat buat kalian. Ya, gue udah infoin ke kalian, ini buat yang baru ya kalian bakal diajarin dulu sama market dan ya lebih baik manfaatkan momen ini untuk belajar bagaimana cara baca tabel, untuk nonton playlist e-learning buat kalian yang masih baru supaya kalian tuh belajar ya karena kalau nggak belajar gue yakin ini fase kalian bakal kepukul cukup keras karena ISG udah naiknya lumayan banget ya dalam 30 hari terakhir 30 hari kalender itu 16 hari naik cuma 7 hari turun ya turunnya cuma 3% naiknya 11% overall dalam 30 hari terakhir ISG naik tuh 7,79 itu gede kalian bisa lihat ya ini hijau semua
gitu. Sisa 2 hari terakhir ini yang merah. Nah, ini ada kemungkinan koreksi. Bulan depan kalender di kalender ya, ini ada beberapa emiten yang ada RUPS bagi dividen gitu. Nah, yang gue perlu notes eh, beberapa emiten ya, contoh kayak XL ini masih cukup menarik. Film ini habis right issue, anak-anak soft kita udah masuk gitu. Mungkin ini bisa bisa ngasih cuan lumayan. Kalian bisa lihat hari ini ISG turun dalam tapi dia masih bertahan ya, ini bagus. Oke, terus eh energi inetnya dari RUPS, kita lihat biasa ada berita apa ya RUPS-nya. Cuma energi kan udah rada naik atas ya. Jadi mungkin RUPS ini akan jadi penentu one shot lagi naik ke atas apa enggak gitu. Terus Pegio juga kelihatannya masih cukup bagus, cuma belum masuk di tabel soalnya tabel itu penuh. Jadi gua nggak mau sembarangan masuk saham-saham baru gitu ya. Jadi fokus pada saham-saham yang penting pangkat 3 yang ada di tabel dulu gitu. Karena ya itu masih masih making money kok buat kita. Oke. Nah, top gainers dan top losers ya dalam 1 bulan terakhir kalian bisa lihat sendiri yang paling gede BRPT ini 70%. Ya ini buat kalian yang nge-hold BRPT Happy Cuan, ini nomor 1, terus INKP nomor 2, ya ADMR, setelah itu ada Pegio, Goto, Tower. Nah yang ada di tabel kan ada BRPT, INKP, ADMR, terus Goto juga ada di tabel, eh, MDKA, Akra, UNTR, SMRA, ya yang nggak ada tuh cuma Pegio dan Tower gitu. Dan kalau kalian perhatikan di sini, nah di sini kalau kita lihat ya daily dan weekly ini masih hijau, ini masih cukup kuat gitu. Terus Goto ini juga hijau, hijau ini Goto masih cukup kuat. Akra hijau, hijau ini masih cukup kuat. Sisanya yang lain gitu ya. Yang lain, nah ini mungkin ini baru 1 hari doang soalnya koreksi 1 hari ini nggak bisa dikatakan jelek gitu ya. Nah yang bahaya ini gue lihat rada tower nih. Tower dalam 1 minggu 1 hari ini udah mulai jelek gitu. Terus MDKA ini mulai jelek karena di weekly dan di daily-nya dia udah mulai koreksi gitu, udah mulai cukup berat. Ya, UNTR juga udah mulai cenderung kurang bagus gitu. Jadi eh, yang beberapa punya saham itu bisa take profit dulu. Sisanya yang lain masih masih cukup oke. Nah, begitu juga untuk top losers, gua harapin kalian nggak punya di Porto ya, kecuali kayak Antam nih ada, KLBF ini ada di tabel, terus SMGR ada nggak ya? SMGR kayaknya nggak ada, ya. Terus Bank Mandiri ada, BPCA ada, nah yang lain nggak ada. Tapi kan di sini kalian bisa lihat ya, Antam sendiri notes bolak-balik dari 2.900-an sampai 3.200. Jadi udah pasti ini tektok-tektok. KLBF juga di sebelah kanan 1.400-an sampai 1.600 kalau nggak salah. Jadi yang sebelah kanan tuh udah mestinya tektok-tektok. Jadi nggak ada alasan ketika kalian beli terus dia naik, kalian nge-hold ngarepin dia naik lagi lebih tinggi, nggak make sense gitu. Kenapa ya? Karena ini emiten-emiten yang memang lagi jelek nih performanya. Itu. Kenapa bisa kelihatan 8% ya? Karena penutupan bulan lalu kebetulan di area 3.100-an gitu ya. Terus hari ini closing di 2850, makanya jadinya kelihatannya jelek gitu karena penutupan closing bulannya aja yang gede. Gitu. Tapi overall yang lain, nah ini kalian bisa lihat ya daily, weekly-nya ini merah. Jadi ini masih cenderung berat untuk dia bisa naik. Ya, nah, mungkin ya kalau sekarang kita lihat ini udah penutupan akhir bulan closing kayak Antam 2850 ya udah cukup murah gitu bisa jadi dia naik lagi karena kan ya ini udah dekat-dekat area support harapin dia naik lagi ya. Bukan ditutup di atas closing yang cukup tinggi gitu. Kita lihat ke tabel ke perbandingan antara sektor dan composite. Ini penting ya. Kalian bisa lihat transportasi dan logistik ini sudah mulai break. Jadi, kalau kalian yang megang saham-saham berada pada area sektor transportasi dan logistik gitu ya,
prefer take profit dulu lah. Itu karena ini udah break. Next, basic material. Nah, basic material di sini secara sektoral memang kelihatannya ada koreksi, tapi sebenarnya koreksi di sini belum menandakan dia downtrend. Ini masih masih cukup bagus, masih masih oke gitu ya. Jadi kalau beberapa kalian lihat kayak beberapa emiten tadi contoh kayak gue masih beli BRMS, BRPT gue bilang tadi masih cukup oke gitu ya, MDKA kelihatannya masih cukup oke gitu. Nah, karena ya memang dia belum patah tren nih, masih cukup bagus. Bahkan kinerjanya masih lebih baik daripada composite. Jadi kalau composite-nya naik dikit, nanti ya harapannya ini saham-sahamnya bisa naik cukup banyak. Infra, infra juga kelihatannya masih cukup bertahan ya. Ini lagi fase naik ke atas, lalu ini koreksi. Nah, kita lihat nanti dia naik itu bisa ngebreak ini lagi apa enggak. Kalau nanti dia naik tidak bisa ngebreak tertinggi yang kemarin, ini mulai fase ke take profit. Tapi kalau sekarang ini belum ada tanda-tanda bahaya untuk sektor infrastruktur. Jadi mau ngehold, mau trading di sektor infrastruktur nggak apa-apa. Koreksi wajar karena memang ISG lagi koreksi gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika ini naik, sektornya tuh naiknya lebih tinggi daripada ISG yang naik. Ya, jadi ini bisa jadi alfanya. Nah, healthcare ini nggak terlalu menarik karena dia sudah tembus di bawahnya composite, jadi pergerakannya udah nggak kenceng kayak bulan lalu ya. Bulan lalu dia geraknya udah masih di atasnya composite. Nah, ini awal bulan juga masih di atas dan setelah itu di sini dia sudah tidak mengikuti composite. Artinya ISG naik dia nggak naik nih saham-sahamnya, ngestak gitu. Properti. Nah, properti masih sangat cukup bagus kalau secara sektoral. Ini masih fase uptrend, no issue. Cuma masalahnya memang dia pergerakannya tidak lebih baik daripada composite. Tapi kalau kalian kok gue punya BKSL, gue punya SMRA, gue punya ASRI atau PANI atau apa ya, kalian masih bisa hold karena itu masih ada di tabel gitu ya. Karena ini juga sektoralnya masih cukup bagus. Jadi no issue gitu. Makanya hari ini ISG turun dalam pun ya BKSL masih cukup bertahan. Pani bisa ribuan lagi karena memang secara sektoral ini belum patah tren. Consumer cyclicals. Nah, consumer cyclicals kemarin awalnya di sini ngedrop nih. Ya, awal bulan sempat naik, habis itu dia patah di sini. Nih, nggak menarik. Terus dia turun, koreksi. Nah, ini sideways-nya. Sideways-nya ini udah di break ke atas ini. Ya. Nah, ketika fasenya ini udah di break, ini consumer jadi cukup menarik apalagi ini ada gap yang cukup besar gitu. Dia fase yang lagi dari downtrend tengah bulan terus sudah sekarang mulai masuk ke fase uptrend ya. Jadi ini bisa jadi pilihan buat kalian nanti bermain di bulan depan. Salah satunya apa ya? Era ada gitu ya yang dari tadi itu. Cuma kan era udah di bawah tabel, udah di bawah bintang ya 496. Jadi ya kita lihat dulu, jangan buru-buru masuk, lihat besok kayak gimana. Tapi ada beberapa emiten kayak Mapi, Mapa, Mina. Nah, Mina, Bufa gue nggak berani rekomendasi ke grup karena dia terlalu volatil banget gitu ya. Kayak tadi di kalender gue ada bahas, ada film. Ini bisa jadi pertimbangan ya. Di tabel ada Doh gitu. Dua ini bisa jadi pertimbangan. Oh sorry, mau tanya, kalau tahu bakal koreksi lumayan, kenapa kok Chris masih belanja seperti BRMS? Cuma mau tahu alasannya aja. Ya karena memang secara sektoral, nih, sektoralnya basic material masih belum downtrend, gitu. Kan ketika ISG drop, tidak semua emiten turun, tetap akan ada emiten yang naik kan, gitu. eh yang turun mana ya? Tadi gue bilang ada beberapa sektor yang perlu di notes kayak healthcare ini nggak menarik, terus kayak apa lagi? Nah, transportasi and logistik ini nggak menarik dan sudah pasti kalau iya kita ngomongin ISG, ya nanti akan masuk ke sektor finance ya udah pasti nggak menarik gitu loh. Ya jadi kenapa gue masih beli? Ya karena gue tahu ada beberapa saham masih akan bisa naik gitu. Dan ISG merah kan kalau kalian lihat gua trading dari zaman dulu mau ISG merah kita tetap cuan kan. Bahkan WiFi itu naik dari harga 300 ke 2000 itu saat ISG turun dari peaknya ISG turun sampai ke 5 ribuan gitu. Itu justru WiFi-nya naik tinggi gitu. Jadi
bukan masalah ISK-nya, tapi tetap permasalahannya adalah pilihan sahamnya kalian tuh apa. Tadi lihat MAPI mapa secara daily, weekly udah hijau, cuma monthly yang merah. Kalau misalnya monthly mulai hijau, ada pertinggaan masuk tabel. Ya mungkin bisa masuk tabel, cuman tadi gue bilang tabel kita tuh udah full banget. Jadi ya gue harus keluarin barangnya dulu. Nah sekarang kayaknya hari ini banyak yang saham-saham di tabel itu keluar nih. Nah ketika keluar, gue bisa riset lagi. Nah tinggal lihat nanti mana emiten-emiten yang cukup menarik untuk masuk ke dalam tabel. Ya riset buat bulan depan juga. Nikel itu basic material kayak tadi, listnya masih cukup naik. So kalau ditanya masih oke nggak? Masih oke aja, nggak ada masalah. Nah terus consumer non cyclicals ini yang menarik, kalian bisa lihat ya. Ini fasenya uptrend sama kayak tadi properti sebenarnya ya kelihatannya. Jangan dicoret-coret ya, bentar. Nah, ini fasenya uptrend sama kayak tadi properti ini fasenya juga uptrend gitu ya. Jadi consumer non cyclicals ini juga cukup menarik. Ada Unilever, Indofood gitu. Ada di tabel ada apa lagi? HMSP cuma HMSP hari ini koreksi karena laporan keuangannya jelek banget gitu ya. Jadi skip dulu ada ACMP ada di tabel gitu. Nah, beberapa emiten-emiten ini cukup menarik kayak hari ini kan Unilever aja bisa naik 11%-an gitu. Pas banget masuknya. Gitu. Energi juga no issue, masih fasenya uptrend. Ini koreksi belum patah tren, ini low-nya terakhir di sini, jadi nggak ada masalah. ISG turun seperti ini, pergerakan dari sektoral masih cukup bertahan. So, ya kesempatan sebenarnya nampung-nampung barang-barang yang lagi koreksi. Itu sampai nanti kalau patah ya tinggal baru exit. Tapi at least saham-saham yang seperti ini masih punya chance untuk dia mantul. Gitu. Tekno masih jadi emiten yang paling tinggi kenaikannya di market 41%. Ya, thanks to WiFi ya. WiFi 1 bulan kemarin dari 2.000 naik sampai ke 3.000. Ya, ini naiknya 50% dalam waktu 1 bulan. Happy cuan buat kalian yang megang. Nah, ini Goto juga baru mulai gerak gitu ya. Buka udah 151 ini apa nggak banyak orang yang notice lagi tapi ya kalian bisa lihat sektoral teknonya lagi naik terus menerus. Kalian lihat juga di tabel trader itu sektor tekno itu selalu ada di fase uptrend gitu ya. Jadi kalau yang notice dengan tabel maka kalian ngerti, oh, tabel yang fase uptrend cuma apa sektor A B C D gitu. Ya udah, gua nyari emiten yang sektor itu, ya udah gua akan main ke emiten-emiten yang sektor itu doang. Itu akan jauh lebih gampang untuk cuan. Kok disrupsi perbankan maksudnya gimana? Ya gini, gua nggak bisa ngomong itu di sini. Yang penting bener kan kejadian. Apa yang gua ngomong kemarin hari ini turunnya banking masih turun dalam. Nih finance ya banking semua merah. Gitu. Ini bukan satu hal yang eh gue jarang mau ngasih fear ke orang. Tapi kalau sampai gue suruh kalian exit, better exit. Alasannya apa? Gue nggak bisa ngomong itu di sini. Mungkin kalau offline ya beda gitu. Tapi kalau online gue nggak bisa ngomong itu di forum besar kayak gini. Ya. Nah, cuma saranku better banking. Ya, kalau kalian nggak percaya, at least kalian keluar dulu 30% lah buat nanti nampung lagi di bawah. Ya. Kalau minta view Oasa, perusahaan sekarang mirip seperti Toba, mulai limbah. Ya Oasa menarik, di Stockful gue pegang. Cepin udah nggak menarik ya kok. Sebenarnya menarik-menarik aja, cuma kemarin kan dia udah peak 5.100-an. Gue pikir udahlah take profit dulu Cepinnya. Atau saya kan Cepin itu masuknya ke basic ya dia. Consumer non cyclicals ya. Cepin kayak masuk consumer non cyclicals kayaknya.
Ya, Cepin tuh masuk consumer. Jadi ya masih nggak ada masalah, consumernya masih bagus kok. Gitu. Peluang cuan masuk MSCI. eh ya, ya ada aja. Cuma kan masalahnya cuan kalau kalian baru mau masuk sekarang, menurutku udah telat ya. Paling mentok-mentok target gue ya di Stock School bulan Mei kemarin gue udah bilang cuan itu mentok-mentok paling 20.000 lah. Itu sebelum di stock split. Berarti kalau di stock split berarti 2.000. Sekarang cuan itu di harga 1.500, 1.600. Udah beda dikit kok. Kecuali beda kayak kalau kita ngomongin kemarin sebelum waktu zaman kita stock school ya, cuannya masih di harga 7.000-an gitu ya, 7.000 8.000 ya itu mau nunggu ke 20.000 ya enak. Cuannya kayak sekarang di 16.000 udah double gitu loh. Tapi kalau kalian sekarang 1.600 mau ngarepin ke 2.000, apalagi yang mau diharapin gitu. Nyari kayak susah banget nyari cuan 20% doang ya. Dah kayak gitu mah udah keburu telat kalian kalau baru mau mikir oh cuan mau masuk MSCI nih. Udah gua udah mulai kurangin porsi malah cuannya. Cuma ya masih tetap ada barang tapi udah gua nggak akan beli nambah pasti cuan ya. Gimana dengan data? Data ya bisnisnya mirip kayak WiFi. Gue mikir daripada gue pegang data mending gue pegang WiFi. Kalau untuk invest banking, better hold atau CL dulu, itu terserah kalian. Gue udah kasih tahu banking akan kecenderungannya turun. Gue nggak tahu turunnya bisa sampai seberapa dalam. Kalau kalian pikir, oke, gue nggak apa-apa, gue mau invest silahkan. Ya, karena udah turun terlalu dalam, nggak ada masalah. Kalau gue emang nggak suka banking dari dulu. Kok berarti kesimpulan yang punya era CL aja kok, terus ambil harga bawah lagi. Ya, kalau secara teknikal ya era itu sudah fasenya udah break. Jadi ya better exit dulu nanti nampung lagi di bawah gitu. Kok kalau nanti gue exit dia naik lagi gimana? Ya itu urusan nanti. Gitu. Cuma sekarang teknikalnya lagi jelek. Ntar dulu gitu. Kok kemarin di grup sempat bilang MDKA mungkin akan naik sampai anak usaha IPO. MDK hari ini turun lumayan. Baiknya gimana? Ya MDKA kan tech apa basic ya. Basic kayak tadi gue bilang sektor basic itu masih cukup menarik karena dia koreksi cuma sampai sini, dia belum masuk downtrend. Jadi kalau kalian tanya kok apakah saham-saham yang ada di sektor basic ini masih oke? Oke, gak ada masalah karena hari ini nggak cuma MDKA-nya yang turun, tapi hampir kebanyakan semua emiten-emiten yang kemarin naik rata-rata turun. Gitu. Jadi jangan terlalu kaget ngelihat oh hari ini koreksi bakal ada gempa bumi, bakal ada apa takut banget gitu. Enggak, market itu ya kalau nggak naik turun gitu. Kalau nggak turun kalian nggak dapat barang murah. Kalau naik terus-menerus kalian juga nggak mau beli gitu. Ya, jadi jangan dibikin susah lah. Simple aja. Film R berapa? Film itu gua nggak mau ngasih target, gua nggak mau ngasih ngomongin support resistance, cuma menurutku menarik. Silahkan kalian analisa sendiri karena film bukan untuk eh, orang-orang pemula banget mau beli. Gua sih nggak nyaranin ya karena pergerakannya cukup liar, volatilitasnya cukup tinggi. Yang menurutku naik ya. Silahkan kalian belajar. Kalau mau belajar gimana? Nonton playlist e-learning. Kalian bisa belajar dari sana gitu ya. Atau enggak, stock school. Lapkio Unilever rugi, tapi kenapa ya sahamnya naik? Apa karena buyback saham jadi naik sedangkan era Lapkio profit, tapi sahamnya malah turun? Ada banyak faktor yang menentukan harga saham itu naik atau turun. Tidak hanya dari laporan keuangan, tapi banyak faktor. Kalau kalian hanya berpatokan pada laporan keuangan, kalian nggak bakal dapat toba. Sedangkan toba kita masuk dari harga 300 ya, sekarang udah 1.100. Udah mau 4 kali ya. Nah, apakah Toba laporan keuangannya bagus? Enggak, sampah kok Toba. Lebih jelek malah daripada Unilever. Kalau kalian tanya, kok kenapa Unilever bisa naik? Nonton YouTube-nya udah gue pernah bikin Unilever. Dari harga 1.100 gue bikin Unilever. Dan di situ gue kasih tahun ini Unilever masih akan cukup menarik. Tinggal analisa trennya, kapan patahnya.
Medco gimana? Medco nggak ada masalah, cuma dia masih bolak-balik aja kan, gitu. Apakah benar pemerintah nargetin ISG ke 8.000 di ulang tahun ke-80? Udah lah, itu gini loh. Even kalau ISG naik ke 8.000, kalian megangnya saham-saham sampah, kalian juga nggak cuan. Mau ISG turun sampai ke 5.000, kalian megang saham-saham yang memang akan naik, ya kalian tetap cuan kok. Gitu. Jadi eh, nggak usah isi otak kalian tuh sama hal-hal yang nggak penting gitu. Ya, hal-hal yang nggak penting apa ya? Pergerakan ISG dari kemarin ISG-nya naik juga. Lu kalau megang BCA juga nggak cuan. Lu kalau megang Bank Mandiri juga kagak cuan gitu. Lu mau ISG-nya turun, lu pegang BKSL juga hari ini lu cuan. Lu pegang BRPT juga ISG naiknya nggak terlalu banyak juga BRPT lu naiknya 70% untung gitu. Jadi analisa apa yang bisa kalian analisa gitu. Otak kalian itu terbatas. Jangan masukin hal-hal sampah ke dalam otak kalian lagi. Biar trading tuh jadi nggak rumit gitu loh. Semakin rumit kalian isi otak kalian, semakin susah kalian cuan. WiFi masih rutin nambah kok. Gini, WiFi itu gua sebelum reissue rutin nambah. Cuma waktu reissue kemarin itu kan 4:5. Berarti gua harus nyiapin duit lebih banyak daripada yang gua punya di WiFi. Itu struggle. Makanya zaman-zaman itu, ya zaman-zaman reissue, gue trading terus kan. Dan kalian bisa lihat trading gue naiknya sama 10%, cuannya sampai arah gitu ya. Supaya apa? Supaya gue nyari duit untuk gue bisa reissue, ikutin reissue-nya WiFi gitu loh. Nah, karena gue nyetor untuk ikut reissue-nya WiFi itu banyak banget. Jadi gue udah nggak perlu nambah lagi dong 100 juta tiap bulan. Udah kerapel banyak banget. Jadinya gue udah nggak beli lagi 100 juta karena udah banyak banget. Kalau MBMA keluar dulu ya kalau memang di keluar tabel ya exit aja dulu. Kok kalau mau tambah basic pilih INKP TKIM yang ada di tabel INKP. Apa kemungkinan penurunan banking ada seperti Unilever? Gua nggak mau bahas banking, jangan nanya gue banking ya. Lu sekali lagi nanya gue banking, gue kick lu dari grup. Gue udah bilang gue nggak akan bahas banking ya. Gitu. Kalian mau mau dengerin gua silahkan. Kalian nggak percaya sama gua mau hold banking silahkan. Nggak ada masalah. Gua nggak ngurusin. Yang cuan yang rugi kalian bukan gua. Gua cuma ngebantu kalian hati-hati banking. Gue ngomong gitu. Ya. Apakah semua ticker yang masuk di tabel kongres juga dipegang? Nggak, semua kok. Untuk tahu gampangnya gua lagi megang apa, lu lihat aja di chat di grup, gue lagi bahas apa. Gitu. Barang-barang yang tidak gue bahas berarti gue nggak punya gitu. Ya rata-rata barang-barang yang gue punya gue akan ngomong dan ya ketika dia naik kan gue notice gitu ya gue pasti happy dong. Ya itu paling gampang. Kok ada view nggak untuk harga emas? Harga emas hari ini naik tuh ya. Harga emas ya mungkin sementara masih akan bertahan di area sini ya masih akan sideways sideways dulu belum kemana-mana turun dalam dan naik lagi ya sampai nanti antara dia ngebreak 3360 ya 3351 ya nggak salah 335 3450 sekitaran 3450 sampai dia bisa break 3450-nya atau dia patah di bawah 3000 3200. Ya, sementara itu dia akan sideways sideways dulu di sini. Nah, selama sideways sideways di sini ya nikmatin aja dulu. Turun mulai ada kelihatan support mulai mantul ya, nampung aja. Bumi gimana? Bumi hari ini close satu 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 ya. Dia di bawah tabel bintang gitu. Cuma biasa kalau satu tick difference gitu, gue biasa ya udah tahan dulu lihat besok gimana. Karena bumi belum belum gerak sih. Gue jujur gue belum ada. Gue udah lama kan nggak ngebahas bumi gitu loh. Gue jujur bumi belum ada. Gue lebih megang ke BRMS ke dewanya. Kalian bisa lihat di grup. Gue lebih sering ngomong dewa sama BRMS-nya ketimbang bumi. Jadi ya memang itu yang lagi naik gitu loh. Bumi ya tar dulu.
Nah, terakhir industrial. Industrial juga masih bagus banget ya. Masih naik banget. Nih Astra udah di atas 5.000 ya. Di saat ini yang gue bahas, di saat orang selalu bilang, oh ada mobil listrik nih, bahaya nih, Astra bisa penjualannya turun. Kalian bisa lihat Q2-nya Astra bahkan lebih tinggi kan, gitu. Nah kemarin waktu di podcast bareng sama Rankia kan gue udah bilang, Astra itu penjualan mobilnya nggak terlalu gede kok, masih cuma 30% dari total pendapatan, nggak ada masalah gitu loh. Yang penting harga emasnya juga masih naik, Astra Asli juga pasti akan eh, mendapatkan keuntungan dari situ. Nah sekarang ini fase sektoralnya udah pada naik nih. Ya, ini fase naik seperti ini ya, enjoy aja, nikmatin aja kenaikan Astranya gitu. UNTR juga bagus gitu ya. Industrial mah cuma ada dua, Astra dan UNTR. Ya kalau dia naik ya sektoral bagus. Nah kalau kita lihat seperti ini ISG-nya koreksi, dia juga nggak turun terlalu dalam. Ini malah lebih bagus nih Astra. Ya, nah total dalam satu bulan ini semua sektor itu hijau sebenarnya. Karena kan ISG naiknya 7%. Tapi ya kita mau mana sektor yang beat composite kan. Nah, yang beat composite itu ini. Tekno, infra, industrial, energi, dan basic. Gitu. Dan per hari ini, sektoral ini, 5 sektor ini tidak ada tanda-tanda pembalikan arah. Gitu. Bahkan ya yang kecil-kecil kayak properti masih bagus, non-cyclicals masih bagus, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Cyclicals juga mulai mulai bagus gitu. Nah, ada ini, ada 4 ini. Cuma kalau kalian tanya, kok ISG kayak gimana? Ya, ISG kan titik beratnya di finance ya. Kalau finance-nya koreksi, ya kemungkinan ISG untuk naik ya berat gitu. Tapi kalau finance-nya koreksi, energinya naik, ya bisa jadi ISG-nya naik gitu. Tapi bisa jadi finance-nya koreksi, energinya koreksi, teknonya naik gitu ya. Bisa jadi ISG-nya juga merah gitu. Jadi balik lagi, milih sahamnya yang lebih penting. Lihat mana sektor-sektor yang bagus, lihat mana sektor-sektor yang uptrend, mainlah di area-area itu. Ya, jangan malah, oh ini ISG bagus, eh finance-nya apa lagi merah nih. Oh mumpung merah gue masuk deh finance gitu. Nggak bakal dapet apa-apa. Ya, ya itulah makanya mungkin karma kali ya. Waktu kemarin gue di acara Untar gue bilang banking jelek, terus kan ada yang oh banking kok Chris bilang jelek gini-gini, Lokehong bilang bagus, ya silahkan yang bagus kan. Gitu. Karena biasanya gue jarang banget salah ketika gue udah berani bilang itu jelek gitu ya, itu gue nggak punya, ya berarti hati-hati gitu. Karena gue pasti kalau emitennya bagus, gue pasti bilang bagus kok gitu. Masalahnya adalah view gue kan view short term to medium term, bukan view long term. Kalau view long term mungkin ya banking mungkin akan bagus-bagus saja. Cuma ya kalian akan berharap kayak eh, apa kebijakannya itu sama seperti tahun-tahun lalu tidak ada perubahan ya banking pasti akan balik lagi. Masalahnya adalah kalau ada suatu hal yang akan merubah kebijakan terhadap semua banking atau akan ada misalnya ada hal besar yang akan menimpa banking-banking ya mungkin akan berubah gitu dan sektor itu akan selalu berubah. Waktu tahun dulu sebelum tahun 2012 yang paling gede itu di Indonesia itu mining gitu. Mining itu jadi sektor yang nomor satu terbesar, banking itu kecil. Baru dari 2012 sampai sekarang, banking itu enggak sampai 2 tahun lalu, banking itu dominasi, banking itu jadi sektor terbesar. Artinya apa? Ada rotasi sektor gitu dari mining ke banking. Nah sekarang bankingnya mulai redup lagi nih, ada rotasi sektor lagi nih yang menggerakkan ISG. Nah, sekarang kalau kita lihat ya yang pergerakan ISG terbesar ya masih di energi gitu. Energi dan basic tuh karena itu yang market cap terbesar kedua dan ketiga di ISG gitu ya. Sorry, ini Juli gitu. Nah, eh, jadi kalau kebijakannya tidak ada yang berubah, kalau ekonominya sama, kalau
apa gitu-gitu doang gitu ya, nggak ada perubahan ekonomi yang makronya dan lain-lain nggak berubah, ya maka finance pasti akan balik lagi naik ke atas gitu. Permasalahannya adalah jika ke depan ada perubahan-perubahan kebijakan yang bisa mengganggu sektor-sektor tertentu, maka sektor itu bisa terdampak. Ya contoh kayak dulu lah, Sampurna gudang garam mungkin udah nggak ada. Orang selalu bilang kalau orang zaman dulu ya, lu mau kaya ya, ya bisnis tembakau gitu. Kalau kalian lihat kenapa Surabaya banyak crazy crazy rich Surabaya, karena kebanyakan mereka punya tembakau gitu. Orang-orang kaya Surabaya itu rata-rata mulainya dari bisnis tembakau. Nah, sekarang nggak bisa ada perubahan disrupsi. Kenapa? Karena ada kebijakan-kebijakan baru, ya. Itu yang jadi permasalahannya gitu. Jadi selama tidak ada masalah ya dia akan balik lagi. Tapi ketika ada gangguan dari sektornya, itu yang bahaya. Itu yang gue takutin. Oke, nah ini prediksi gue di minggu depan ada tanggal-tanggal penting ya. Tanggal 8 Agustus dan 22. Kebijakannya jauh lebih besar daripada cuma Dorman. Dorman tuh kecil doang. Itu tuh cuma kayak api kecil yang dipatik supaya oh nih ribut dulu nih. Nanti ada lagi, oh nih ribut lagi nih. Kenapa? Karena semuanya udah ada setting, udah di set semuanya. Ya, itu itulah makanya gue nggak bisa ngomong karena itu di luar yang kalian bisa pikirin pokoknya. Oke, ini tanggal 28 dan tanggal 22 ya, perhatikan area-area pentingnya. Jadi kalau kalian tanya, kok mungkin ISG turun sampai mana? Nah, mungkin turun sampai 8, cuma turunnya seberapa dalam? Ya, kalian bisa kita bisa lihat ya antara sampai ke area garis merah ini ya. Jadi artinya oh udah nggak tahu dalam nih atau ke area sini, ke fase trennya dia. Ya, bottom ke bottom. Nah, ini ngetes ini. Bisa jadi. Ya, kita lihat antara mana atas ini apa ini. Yang penting nanti tanggal 8 baru ada pullback-nya. Ya, kalau kalian tanya, kok kalau mau aman gimana ya? Nunggu tanggal 8 kita lihat candlenya tanggal 8 itu. Terus besoknya mantul ke atas apa balik lanjut lagi ke bawah. Ya. Nah, ini buat kalian yang masih baru ya. Gua tahu kalau kalian cuma bilang, "Ah, kalau cuma gue belajar tabel, ngapain gue masuk ke tempat kokris gitu ya." Ya gini, tabel itu adalah hal yang paling mudah supaya kalian itu tahu mana saham yang akan naik atau turun. Sisanya, tentu kalian harus nambah ilmu kalian dengan cara kalian belajar fundamental, kalian belajar teknikal gitu ya. Nah, belajar teknikal dan fundamental yang gampang, basic, awal-awal di sini nih. Ini udah ada playlistnya. Cari cari e-learning ya, kalian pelajari. Itu ada banyak kelas-kelas di sana ya, terutama buat basic. Nah, terus ada mana dia? Investalk nih, yang kedua buat mindsetnya kalian. Itu dua ini aja ya. Ini buat kalian belajar. Lalu setelah itu baru nanti kalau kalian mau ikut stock school ya ikutlah stock school. Oke, ada pertanyaan lagi untuk sesi satu sebelum kita masuk sesi 2. Buat kalian yang baru-baru ada yang mau ditanyain, mumpung di sini ya biasa gua akan lebih nggak se-strict di grup karena kalau di grup itu rada susah buat ngejaga. Gua nggak tahu intention kalian mau ngebahas apa dan mungkin gua jawabnya biasa tapi kalian bacanya oh kok Chris lagi marah-marah gitu. Padahal gua ketiknya sampai ketawa-tawa bisa jadi kan gitu. Jadi kalau kalian ada pertanyaan di grup apa yang masih kalian nggak ngerti gitu ya, silahkan. Banking makin meredup, apakah mempengaruhi pembobotan ISG? Hah, maksudnya pembobotan ISG? Kalau mau nambah WiFi, apakah masih oke? Gua sih kalau yang trade, tadi gua baru masuk tuh WiFi di bawah 2.800 gitu. Jadi kalau kalau yang invest, gue punya barang, gue belum jual WiFi-nya. Nah, artinya apa? Artinya gue masih ngarepin WiFi naik kan? Nah, kalau gue masih ngarepin WiFi naik, ya artinya ya lu mau beli ya beli, silahkan. Terus kalau weekly pick itu sebaiknya beli semua 5 dengan persentase yang sama atau dipilih berapa? Better beli semua.
gitu. Jangan jangan dipisah-pisah, better beli semua. Karena kalian nggak tahu mana yang naik, mana yang turun. Dan semua punya chance untuk naiknya banyak dan sama. Kalau Dove prospeknya bakal jadi apa? Nggak tahu, teknikalnya masih bagus aja gitu. Secara bisnis gue belum ngeliat. Kalau mau nambah Inet, Inet juga sama. Gue punya Inet, tapi gue nggak trade Inet. Dan gue punya Inet jauh lebih banyak daripada punya WiFi. Artinya gue masih ngarepin Inet itu naik. Indi sekarang menarik tidak? Cek di tabel, ada tidak? Gini loh, gini loh. Kalian kalau mau tanya, kok ini menarik nggak? Kok ini nggak menarik apa menarik gitu ya? Kalian lihat tabel aja. Tabel itu gue yang bikin. Jadi kalau gua rasa itu menarik, dia akan ada di tabel. Kalau gua rasa itu tidak menarik, itu tidak akan ada di tabel. Udah, that's it, gampang kok gitu loh. Simple, lihat apa yang gua lihat. Kok ini bagus nggak? Kok ini oke nggak? Itu pasti ada di tabel. Nah, tinggal tabelnya itu tabel Stockpool apa tabel umum gitu doang gitu loh. Nah, kalau ada di tabel Stockpool ya berarti kalian buat pemula gua nggak nyaranin. Kenapa? Artinya dia bisa volatilitasnya cukup tinggi, bahaya salah. Nanti telat keluar, salah masuk, ya bisa turunnya dalam gitu. Kok Chris bilang tahun depan properti bagus, bisa cicil ya sekarang? Ya bisa kan, dari kemarin kan gue bilang properti oke. Ya, mau nyicil nyicil aja, kayak kemarin SMRA sempat di bawah 400, sekarang udah balik lagi di atas 400 kan. Kok cara pastiin suatu saham akan rebound atau break di atas support bagaimana agar tidak terlewat momen, terutama di minggu depan ya prediksi IISG akan false merah. Hmm, gimana ya? Gue juga nggak yakin 100%. Gue cuma mikir gini, ini saham fundamental bagus, sektoral oke, dia lagi koreksi. Sekarang harganya dekat support, ya gue tinggal beli. Masalah nanti nggak naik, gue tinggal cut loss. Kalau dia naik, gue cuan. Udah simple, kayak gitu aja. Gitu. Gue pasti nggak ketika gue masuk Unilever pasti akan naik, nggak juga gitu. Cuma ternyata hari ini naik, oh ya udah bersyukur gitu loh. Kenapa gue bisa pick Unilever ya? Jelas videonya gue udah bilang Unilever tahun ini menarik. Kemarin dia udah naik sampai 1.800, itu kenceng banget dari 1.100 ke 1.800 tuh 70% dalam jangka waktu 1 bulan nggak salah waktu itu. Nah, dia wajar dong koreksi sampai 1.500. Nah, masalahnya ketika dia turun sampai 1.500, Unilever udah nggak break turun lagi di bawah 1.500. 1.400, sorry. Udah nggak turun lagi di bawah itu. Dia bolak-balik 1.400 sampai 1.600. Bolak-balik, bolak-balik. Nah, kemarin gue lihat, oh koreksi nih. Di dekat 1.500, udah dekat area support, dekat 1.400. Oh, itu udah masuk area-area entry lah. Ya udah gue masuk. Ternyata hari ini kenceng. Ya, happy cuan. Simple. Hari ini nggak break lagi ke atas ya, gue tinggal nunggu lagi ke atas gitu loh. Terus kayak tadi, gue masuk BRMS. BRMS, dia memang nggak bisa break 500 gitu, tapi dia koreksi 430 itu dari kemarin cukup kuat gitu loh. 420, 430, range di situ tuh selalu mantul. Ya tadi turun 430 ya gue masuk. Kalau ternyata besok turun lagi gimana ya, gue tinggal exit. Cut loss gue paling 2-3% selesai. Tapi sekali ada naik ya bisa 20-30% kan happy cuan gitu. Jadi kalau kalian tanya, Pak, gimana cara pastiin? Gue nggak bisa pastiin. Semua yang kita lakuin itu punya resiko gitu. Nah, tinggal resikonya kalian hitung. Siap nggak terima resiko segede itu? Nggak siap, ya jangan beli. Siap, beli gitu. Goto kenapa menarik kok selain dilihat dari sektor? Nah, Goto juga sama. Dia turun sampai 58. Ada nggak Goto turun lagi di bawah 58? Nggak ada. Gitu. Dia udah turun dari 80 ya ke 58. Terus 58 nggak bisa turun-turun lagi. Ya itu kan tinggal nunggu waktu dia bakal naik lagi. Nah, di bawah 60 ya tinggal nyicil gitu. Pas dia gerak ke atas, kemarin volumenya tiba-tiba kenceng. Langsung dimakan 2 tik, 3 tik. Ya, gue mikir, oke ini udah saatnya untuk naik karena dari kemarin nggak bisa tembus 62 kan. Dan akhirnya kemarin nembus 63, ya masuk 62 gitu loh. Ya. Tinggal di average up lagi aja tapi punya barang di 58 itu kan udah nggak turun-turun lagi, nggak ada masalah gitu. Bris pengecualian untuk banking kok ya, gue lebih fokus kepada big banks ya. Jadi bank kecil, bank digital itu nggak termasuk, gue fokusnya ke big banks karena gue yakin
Orang-orang yang beli big banks itu lebih banyak daripada mereka berani beli bank digital dan bank di luar big banks. Untuk long properti PANI atau BKSL berhubung dana terbatas, gue jauh lebih suka BKSL ya. Gitu. Exit strategi yang optimal untuk saham-saham yang kita invest gimana? Keluarlah ketika patah tren atau keluarlah ketika dia tidak bisa membuat new high. Itu yang paling optimal udah. Jadi eh contoh kayak kemarin BKSL nggak bisa tembus 137 ya exit dulu. Terus dia turun. Nah turun dia udah nggak bisa break di bawah 110 ya tinggal masuk lagi. Dia mulai kenceng ya tinggal masuk lagi. Selesai. Terus dia udah naik closing udah break resistance-nya kemarin sampai 159 ya kan. Terus dia koreksi 150. Tapi kan dia nggak bikin new low lagi. Sekarang bottomnya sekitar 146 ya kena tuh 146 tapi pas kena 146 selalu naik 150 kena 146 selalu naik 150 ya udah itu jadi area tahanan bawah yang baru gitu kan ngarepin nanti break lagi new high lagi gitu jadi ada barang yang kalian tahan ada barang yang kalian buat tektok jauh lebih enak dia turun kalian tinggal beli lagi dia naik nggak bisa tembus kalian jual barang buat tektoknya di resistance nunggu lagi gitu loh dibikin simple aja. Kok mau tanya, setelah e-learning playlist di YouTube lebih better ikut yang mana dulu, SS atau RTOB? Hmm, RTOB itu cara paling gampang nyari duit. Ya, jadi mau ekonomi kayak gimana, lu pasti bakal dapat duit kalau RTOB. SS ada resikonya, ya karena emitennya pasti kita trade gitu ya. Tapi ya chance untuk naiknya juga banyak gitu loh. Dan kalau mau belajar sangat banyak ya SS pasti. FTOB investor. Oh kemarin ada bahas Pani ketika jam rehat bursa. Terus lompat naik kenapa kok? Chris bisa lihat tidak akan bertahan. Oke. Kenapa gue bisa tahu Pani kemarin itu jebakan? Ya. Karena gini. Itu udah cara lama orang-orang yang mau ngegoreng saham pakai gitu. Gimana cara mereka pakai? Ya lu blast ke semua grup. Oh, ini ceritanya bakal ini gini-gini. Itu jam istirahat atau jam market sebelum buka. Supaya apa? Supaya ketika market nanti buka, ada satu orang triggernya, dia akan ngedorong barangnya kenceng gitu ya. Baru karena orang lain baca baca chatnya itu, orang lain juga, oh ini nih, terus dia ngelihat pas pembukaan langsung kenceng naik ke atas, dia pasti akan jadi FOMO gitu loh. Oh ada berita ini dan dia langsung kenceng nih, langsung jalan nih gitu. Nah, fase itu adalah fase yang ya tukang pom-pom, tukang goreng ece-ece begitu pakai gitu loh. Setelah itu ya sahamnya udah lotnya nggak akan banyak ya dan jualannya susah. Jadi lotnya tipis-tipis di sebelah kiri. Jadinya kalian mau jual pun ribet gitu ya. Dan sekali jual bisa hilang banyak gitu loh. Jadi eh makanya gue bisa tahu gitu karena ya di market gue udah lama itu tuh sering lah muncul kayak gitu gitu. Ya bahkan zaman-zaman dulu pun gue eh, pernah ngelakuin itu gitu loh. Karena diajakin beberapa orang kan sampai-sampai ya ya tau lah kalian siapa yang ketika nyebut terus sahamnya bisa naik banyak gitu ya. Gue juga bareng-bareng sama mereka kayak gitu loh. Tapi gue ngeliat oh ini nggak benar gitu loh. Cara main begini tuh lu bakal makan orang lain pasti ada yang nyangkut di atas lu jualan lu untung di situ orang nyangkut di atas ya kan nggak benar gitu. Jadi ya gue 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 nggak mau main yang begituan dan di grup gue lebih enak lagi lebih gampang lagi yang bisa ngasih analisa itu kan gue jadi kalau tiba-tiba ada orang yang jarang muncul nggak pernah muncul terus tiba-tiba dia ngomongnya kayak orang bener terus ngasih analisa ngajakin orang beli itu udah sesuatu hal yang gue lihat oh ini nggak make sense gitu loh. Kenapa nih orang tiba dari dulu diam, terus tiba-tiba hari ini ngomong, ngajakin beli ini, ada kasih penjelasan ini itu dan cukup ngotot gitu loh. Nggak make sense.
Dan ketika di situ gue udah tahu, oh makanya gue tegur kan, gak boleh gitu lagi ya. Gitu. Ya, gampang lah. Nilai orang tuh mah gampang, nggak susah. Ya, tinggal kalian mesti mikir, ini orang ngomong intentionnya apa, tujuannya apa. Karena ini ngomongnya nggak biasa. Dia ngomongnya bukan nanya, tapi dia ngasih statement, dia ngajakin, nah ini intentionnya apa. Gitu. Ya. INKP apakah masih bagus untuk tambah karena dekat sama S? Ya nggak ada masalah. Gue bilang kan INKP gampang aja kalau mau ditarik ke 10.000. Kapan ya? Gak tahu. Tapi kalau nunggu ya silahkan. BBKP tapi masuk tabel itu kok. Adakah insight buat dia yang menarik? BBKP kan dari bawah 60 gue udah bilang kalau kalian mau masuk BBKP di bawah 60 ngumpulin. Tapi belajar sabar karena gue nggak tahu kapan geraknya. Tapi bisa gerak dan harusnya kalau kalian masuk di bawah 60 harusnya cuan nggak bakal rugi. Kan gerak gitu. Mau tanya ini net sempat dikasih hitungan MMU Mei kalau nggak salah EPS 30 dengan hitungan konservatif hanya dari bisnis kabel laut dan di situ ada bisnis data center. Seberapa besar ngaruhnya pendapatan dan apakah ada proyek yang akan datang udah mau berjalan? Project Nextnya kan dia mau bikin, dia udah bikin itu kan kontraktor internet anak bangsa. Tujuannya untuk bantuin WiFi ngebut 2 juta Kompas kan, dapat inet kerjaan dari WiFi. Nah itu kan 2 juta Kompas bakal mereka pakai, nah mereka kerjain dan ada maintenance untuk 2 juta Kompas itu kan nambah lagi ke laporan keuangannya. Ya, tinggal dihitung lagi EPS-nya nanti naik jadi berapa. Stock school cocok nggak untuk pekerja kantoran yang nggak bisa standby di jam bursa? Gini loh, stock school itu bukan didik kalian jadi scalper. Anak-anak stock school itu megang inet dari harga 50, megang inet W dari harga 4, 5, megang wifi dari harga 150, 200. Sampai hari ini wifi 3.000 itu kita masih megang. Gitu. Artinya apa? Artinya lu mau kerja kantoran, lu tidur sebulan juga nggak ngelihat saham lu, kalau saham lu bagus ya naik gitu loh. Ya. Jadi intinya yang kita pelajari di soft school itu jadi investor atau jadi trader yang benar. Lu mau jadi scalping silahkan, lu mau jadi swing silahkan, lu mau jadi investor silahkan. Itu di provide semua di stock school. Tinggal ya lu atur lu mau jadi apa. Rekomendasi saham long term buat dividen ikut ke RTOB. Kok Chris ada tim yang bantu untuk susun tabel atau analisa saham sendiri. Semua sendiri. Nggak ada yang bisa ngalahin, nggak ada yang bisa gantiin gua untuk milihin kalian saham. Karena tiap orang cara pilih sahamnya beda. Kalau bisa, gua udah pensiun dari kemarin. Masalahnya adalah nggak ada orang yang bisa nganalisa sebaik gua nganalisa. Sehingga mereka bisa provide kalian tuh saham-saham yang bagus. Itu nggak ada gitu loh. Makanya gue mesti turun tangan sendiri, sahamnya gue analisa sendiri, gue cek sendiri, gue kasih ke kalian sendiri. Dan kalian bisa lihat apapun yang daily deh, lu lihat trader deh, emiten apa yang gue beli rata-rata kan naik. Simple ya tuh tiap hari. Beli ini yuk, naik. Beli Goto yuk, yes, kayak mau turun kayak sekarang ya, lucuan. Beli beli apa pun juga naik gitu loh. Dan naiknya nggak dikit, banyak kok. Ya. Oh, kalau mau ikut soft school modal harus berapa biar cepat balik modal? Ya tergantung kalian modalnya berapa. Tapi sekarang ya, gua akan buat peraturan yang bisa ikut stock school equity minimal 75 juta dan transaksi. Jadi lu harus transaksi di trader. Trader kalau lu bertahan lu baru bisa masuk ke stock school. Gua udah muak sama orang-orang yang cuma ngambil kelas nggak ada transaksi. Apakah akumulasi bandar koklis juga analisa? Nggak. Gini, cara cara gue menganalisa bandar itu bukan cara seperti yang kalian lihat di YouTube influencer-influencer ajarin gitu. Nanti kalian akan paham kalau kalian masuk ke stock school bagaimana cara gua nganalisa. Properti naik biasa saham semen ikutan naik ya terserah kalian. Kau mau tanya kalau sudah masuk buat trading apa harus masuk pasang stop loss? Ya kalau kalian trade ya mesti harus pasang stop loss dong. Kalau kalian invest baru nggak perlu stop loss. Cara mau tahu saham tersebut false break gimana kok? Apa bisa diprediksi? Nggak bisa, nggak bisa diprediksi.
Koinet more issue dan juga mau ikut lelang Komdigi kok. Dampaknya untuk harga Inet nanti seperti apa? Kalau nggak menang lelang akan sengaruh apa? Ya kalau nggak menang lelang ya harga sahamnya turun, simple. Karena semuanya diprediksi sekarang Inet tuh bakal menang lelang kan. Kalau resist keras nggak tembus-tembus, apa lebih baik jual? Ada kisaran berapa kali tes resist? Nggak ada berapa kali ya kalau nggak bisa tembus resistance jual aja. Makanya gue bilang ada yang lot lu tahan, ada lot yang lu tektok gitu loh. Contoh kayak Antam, lu misalnya beli 1.000 lot, 500 lu tahan, 500 lu tektok-tektok, 2.900 lu beli, 3.100 lu jual, lu udah dapat duit terus gitu loh. Ya. Nah, terus sekarang turun, ternyata nanti keluar tabel ya, lu cut loss, tapi lu udah tektok-tektok berapa kali? 3 atau 4 kali tuh di Antam, lu udah dapat duit gitu loh. Dan kalau ternyata dia nggak jalan, kalian harus cut loss kalian ketutup sama uang tektok-tektok tadi. Gitu. Dan kalau ternyata di 3.100 kalian jual, ternyata dia nge-break lagi ke atas, kalian tetap punya barang, simple gitu. Ya. Kok kalau big banks avoid dulu, gimana untuk digibank sama juga bank digital nggak ada masalah, gue cuma fokus ke big banks. Koinet WiFi dua-duanya ikut lelang frekuensi, iya. Berarti yang SS udah ada RTOB. Kok berarti yang SS udah ada RTOB? Udah, cuma kan RTOB itu bedanya, gua liatin portofolio, gua kasih kalian tahu gue beli apa, gue jual apa. SS nggak ada. MLPL, apa yang mau di view? Ada di tabel. Hari ini koreksi juga nggak break. Wajar, balik lagi ke area sideways, tektok-tektok. Kok berarti saldo trading balance di bawah 500 juta, 15 juta nggak bisa ikut SS, nggak bisa. Ya, barusan kemarin ada yang keterima bisa ikut stock school, tapi tadi gua cek dia nggak ada transaksi, eh, equity masih 5 juta, langsung gua tolak, langsung gua refund. Gua nggak mau terima orang kayak gitu. Lu kalau mau ikut stock school, lu trade di YB, equity lu gede, lu akan diterima. Lu kalau nggak equity yang nggak gede, gua nggak akan terima. Jadi ikut soft school ke depan bakal lebih sulit lagi. Gue bakal filter lagi. Oke, Oke, sekian kelas kita di MMU kali ini. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Gini loh, gue nggak masalah kalian dikit atau banyak transaksi. Di stock school itu, gue kan ngajarin stock school, ngajarin caranya. Selama kalian ngikutin arahan stock schoolnya, ikutin trading based on cara stock schoolnya, lu mau nge-hold nggak ada masalah. Ada satu nasabah ya dia portonya cuma ada inet kok. Dia kan nggak transaksi tuh, dia megang inet dari harga 60 70 dia nggak transaksi. Tapi ya memang harga sahamnya naik kan gua nggak mungkin lu harus transaksi, lu harus jual inet lu, nggak boleh lu nggak jual, nggak mungkin. Gua ngeliat kayak gitu ya nggak apa-apa. Wajar karena memang di slow school gua ngajarin barang kayak inet dulu nge-hold aja nggak ada masalah gitu loh. Karena sejalan. Tapi kalau dia equity 200 juta, nggak ada transaksi. Kita lihat portonya. Oh, portonya isinya buka harga 800 average. Eh, apa? Friend dari harga 200 average. Terus apa lagi? Ya barang-barang sampah lah. Arto dari harga 7.000 average-nya atau 10.000 average-nya. Portofolio minus 80-90%. Dia mau equity-nya mau segede apa, dia nggak transaksi, gua kick. Kenapa? Karena dia tidak menerapkan apa yang gua ajarin dari stock school. Ngapain lu masuk ke dalam stock school? Gitu loh. Dan itu adalah salah satu cara pelajaran untuk orang-orang bahwa ya lu kalau eh, mau di stock school ya lu cut loss gitu loh, sesuai apa yang gua ajarin di soft school, karena lu nahan juga nggak bakalan untung, lu mending jual, lu pindahin ke inet, lu cuan kok balik kok gitu kan lebih gampang. Ya jadi itu SS SS didikannya keras. Lu kalau nggak bisa denger gua cabut, simple. Tapi lu denger gua itu udah ada ratusan anak-anak di SS yang duitnya kadang nggak nyampe 100 juta udah jadi miliaran. Itu nggak cuma satu dua orang, ratusan gitu. Ya, jadi
Ya, lu mau bener, lu mau cuan gede, ya lu dengerin gua. Lu nggak mau, ya udah, that's it. Gua juga nggak peduli gitu loh. Ya, oke.